Silakan duduk saudara. Apa kabar saudara? Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah melihat tentang 7 manifestasi roh Allah. Ada yang ingat ke-7 manifestasi roh Allah? 1, roh Tuhan. Kedua, jangan tampilin dulu ya, kita uji dulu. Kita ulangan dulu saudara, ujian dulu. 1, roh Tuhan. 2, roh hikmat. 3, pengertian. 4, nasihat. 5, keperkasaan. 6, pengenalan. Dan 7, takut akan Tuhan. Boleh tampilkan. Roh Tuhan, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ke-7 manifestasi roh Tuhan ini ada di dalam saudara. Pastor Ivan sudah menjelaskan bagaimana cara kita hidup dengan semua manifestasi roh Allah ini. Saudara bisa berdoa, meminta tuntunannya setiap hari. Tuhan mau saudara tidak hanya ada di dalam Tuhan Yesus, tetapi juga tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ada perbedaan antara ada di dalam Tuhan dengan tinggal di dalam Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar ada di dalam Tuhan berbicara tentang keberadaan kita sebagai orang percaya. Kita sudah dibenarkan, kita terima pengampunan dosa. Hidup kita sekarang bukan lagi sebagai orang berdosa tapi sebagai anak. Itu keberadaan. Kita ada di dalam Yesus. Tetapi tinggal di dalam Yesus adalah secara aktif. Hidup dengan pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita bisa baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu lagi kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Inilah tinggal di dalam Yesus, yaitu berjalan hari demi hari bersama dengan penuntun yang ada di dalam saudara. Dia akan mengajarkan kita segala sesuatu. Dia akan menuntun kita dari dalam, memberikan kita hikmat, menjelaskan kepada kita ketika hidup menjadi sulit. Memberikan kita pengertian ketika kita nggak dapat memahami situasi yang sedang terjadi di hidup kita. Dan yang paling penting, memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk kita melangkah di dalam hidup kita. Nah ini semua berbicara tentang tinggal di dalam Yesus, yaitu hidup dengan tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Oleh sebab itu hari ini, judul khotbah hari ini adalah Roh Kudus, penolong yang setia. Dan kita akan melihat dari hidup Yusuf. Pastor Ivan minggu lalu sudah sedikit memberi gambaran tentang Yusuf. Dan hari ini kita akan melihat detail-detailnya. Saudara tahu bahwa Yusuf itu adalah anak yang dikasihi oleh bapaknya. Sehingga bapaknya memberikan dia jubah maha indah, melebihi saudara-saudaranya yang lain. Dari kecil ia seperti anak yang spesial. Oleh sebab itu kakak-kakaknya iri. Dan mulai gak suka sama dia. Karena bapaknya nih special treatment sama Yusuf. Lebih parah lagi suatu hari Yusuf bilang, aku mimpi. Aku mimpi bahwa kita lagi mengumpulkan berkas-berkas gandum. Lalu berkas aku berdiri di tengah, berkas kalian semua sujud menyembah kepada aku. Wah, marah, saudara-saudaranya marah. Apakah kamu mau jadi raja atas kami? Apakah kamu mau disembah gitu sama kami semua? Lalu dia bilang lagi, aku mimpi lagi. Ada bulan, ada bintang, semuanya sujud menyembah aku. Nah loh, matahari, bulan, dan 10 bintang dia bilang. Lalu bapaknya sampai marah, sampai bapaknya menegur dia katanya gini, masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Tapi bapaknya menyimpannya dalam hati, ya udahlah, mungkin dia mendapatkan mimpi itu karena apa ya, saya nggak tahu, tapi ya sudahlah. Tapi saudara-saudaranya itu marah sampai ingin membunuh dia. Sebegitu dendamnya saudara-saudaranya sama Yusuf. Padahal kalau kita lihat ya, Yusuf itu mimpi kan bukan kemauan dia. Dia dapat mimpi, kan dia juga nggak tahu
Dia bisa mimpi itu. Tetapi saudara-saudaranya marah sama dia. Seringkah kita mengalami hal itu, saudara? Di dalam hidup, kita nggak salah, tapi orang benci aja sama kita. Orang nggak suka. Mungkin saudara di kantor, atau saudara di lingkungan pergaulan, saudara nggak salah, saudara baik-baik aja, diam-diam aja. Lalu mulai digosipin, diomongin yang enggak-enggak. Lalu situasi jadi berat. Apalagi kita melakukan kesalahan, habis sudah. Diomongin A, diomongin B, diomongin C, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana Yusuf bisa mengalami dan melalui situasi itu bersama dengan Tuhan yang menyertai dia. Singkat cerita, saudaranya ingin bunuh dia, lalu atas usul Ruben, jangan kita bunuh, ini kan saudara kita masukin aja ke dalam sumur. Lalu Yehuda bilang, daripada kita bunuh, kita jual aja. Ada pedagang lewat, lalu dijuallah Yusuf ke pedagang dari Midian. Lalu pedagang ini membawa dia, menjual dia sebagai budak. Dan dibeli oleh tuan yang bernama Potifar. Di rumah Potifar, kita tahu semua cerita ini, bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Kita baca dulu ayatnya, saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi ternyata dia dibeli oleh seorang tuan, orang Mesir yang bernama Potifar. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saya suka sekali kalimat ini. Di tengah situasimu yang berat, di tengah situasi yang kau gak bisa pahami, di tengah situasi yang sepertinya bertolak belakang dengan janji Tuhan, dengan mimpi yang Tuhan berikan, dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apapun yang dia lakukan berhasil. Selanjutnya dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saking dia berhasilnya, tuannya sampai mempercayakan segala sesuatu kepada Yusuf, dan Tuhan memberkati rumah itu karena Yusuf. Berkat Tuhan ada atas segala milik Potifar. Ini yang Tuhan kerjakan ketika kita mengizinkan diri kita dipimpin oleh Tuhan dari dalam, melalui Roh Kudus-Nya. Happy ending. Benar? Dia sudah sukses, rumahnya diberkati Tuhan. Happy ending benar? Enggak, saudara. Suatu hari istri Potifar menginginkan dia. Karena begitu elok tampaknya, pekerjaannya begitu bagus, dia begitu menarik di mata istri tuannya. Lalu yang belum 17 tahun boleh tutup kuping. Lalu istrinya ini menggoda dia. Hari demi hari. Setiap hari digoda. Yusuf digoda. Digoda. Namun tidak berhasil. Yusuf bilang, masakan aku melakukan sesuatu yang salah. Melakukan sesuatu dosa di hadapan Tuhan. Yusuf bilang. Lalu suatu ketika istrinya ini sudah tidak tahan. Ditariklah baju Yusuf. Dan karena sudah ditarik, lepaslah baju itu dan Yusuf lari. Jadi di tangan Potifar ada apa? Di tangan Potifar. Di tangan istri Potifar ada apa? Baju Yusuf, saudara. Apa yang dilihat orang? Yang dilihat orang adalah kesaksian dari istri Potifar. Lihat, orang itu menggoda aku, mau berbuat sesuatu yang salah. Lihat, dia udah menanggalkan bajunya. Bajunya ada di tangan aku. Semua bukti mengarah kepada kesalahan kepada Yusuf. Lalu dia dipenjara. Jadi udah dia dibenci, dia mau dibunuh, dia dibuang ke sumur, dia dijual, dijadikan budak. Tetapi Tuhan tetap menyertai dia, lalu dia berhasil, dia dipercayakan rumah itu untuk dikelola, lalu Tuhan memberkati rumah itu, difitnah, saudara. Masuk ke dalam penjara. Apa yang terjadi di penjara? Kejadian 39 ayat 21.
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Lagi-lagi. Di tengah situasi yang berat, yang sulit dipahami, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dan Tuhan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat selanjutnya. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, saking berhasilnya Yusuf, sampai kepala penjara ini menyerahkan semua pekerjaannya. Udah, kamu urus semua, pokoknya semua hal di dalam penjara ini kamu atur. Pasti berhasil, saya percaya sama kamu. Sampai dia sayang sama Yusuf, si kepala penjara ini. Sampai kepala penjara ini gabut, saudara. Dia terima gaji tapi dia gak kerja. Semuanya Yusuf yang ngatur semua. Sebegitu hebatnya peran Tuhan di dalam diri Yusuf. Setelah itu apa yang terjadi? Tahanan VIP datang. Kepala juru minum raja, kepala juru roti raja. Lalu Yusuf melayani mereka dengan baik. Melayani mereka setiap pagi, diberikan sarapan, dilayani, dibersihkan tempatnya. Semuanya dikelola dengan baik oleh Yusuf. Suatu ketika Yusuf datang ke sel mereka gitu. Lalu melihat, kenapa mukamu semuram itu, kata Yusuf. Juru minum dan juru roti ini murung, saudara. Lalu Yusuf bingung, kamu kenapa? Iya nih, saya bermimpi. Oh, saya juga, kata juru roti. Oh, kamu juga? Iya, kamu mimpi apa? Iya, jadi gini mimpinya. Lalu diceritakanlah ke Yusuf. Lalu Yusuf bilang di Kejadian 40 ayat 8. Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Lalu diceritakan. Lalu Yusuf bilang, artinya adalah dalam 3 hari kamu, kepala juru minum, kamu akan diangkat dan dikembalikan kepada posisimu. Tetapi kamu, juru roti, dalam 3 hari, kamu akan diangkat, tapi bukan dikembalikan ke posisimu, tapi digantung di sebuah tiang dan mati. Lalu dalam 3 hari, mimpi itu menjadi kenyataan. Lalu juru minum itu dikembalikan ke posisinya, juru roti itu mati. Saudara dapat melihat begitu banyak gambaran tentang Yesus di dalam kisah Yusuf. Bukankah Yesus, anak Allah, diturunkan ke dunia? Lalu dalam 3 hari dia mati dan dia bangkit kembali ke posisinya sebagai anak Allah, menebus kita semua, membayar dosa kita. Tetapi sebelum itu dia harus mati dulu, digantung di sebuah tiang. Nanti saudara baca ya, kisah Yusuf di rumah, begitu banyak detail tentang Tuhan Yesus di sana. Singkat cerita, juru roti mati, juru minum kembali ke posisinya. Lalu juru minum ini melupakan Yusuf, karena Yusuf udah berpesan, ingat aku ya nanti setelah kamu kembali ke posisi kamu. Karena aku juga dituduh sesuatu yang aku gak lakukan. Aku gak berbuat kesalahan, ingat aku. Tapi dilupakan. Suatu ketika Firaun, sang raja yang bermimpi. Pastor Ivan sudah menjelaskan mimpinya minggu lalu. Ada 7 lembu yang gemuk, ada 7 lembu yang kurus. Lalu tiba-tiba 7 lembu yang kurus ini memakan yang gemuk. Lalu ada 7 bulir gandum yang bagus-bagus. Ada 7 bulir gandum yang layu ini menelan yang bagus-bagus. Lalu gelisahlah Firaun ketika dia terbangun. Dia kumpulkan seluruh orang yang pintar dan berilmu di negeri itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mengartikan mimpi itu. Lalu teringatlah sang juru minum raja ini. Sang juru minum Firaun teringat akan Yusuf. Setelah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun Yusuf dilupakan. Lalu juru minum ini bilang, aku kenal satu orang di dalam penjara. Namanya Yusuf. Dulu dia mengartikan mimpi aku dan mimpi juru roti raja. Dan artinya benar-benar terjadi. Oke, panggil dia, kata Firaun. Lalu Yusuf menghadap Firaun. Kejadian 41 ayat 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya.
Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Perhatikan, Yusuf begitu rendah hati. Dia nggak mau menerima kredit atau pujian. Dia kembalikan semuanya untuk Tuhan. Dia bilang bukan aku, tetapi Allah. Kita lanjutkan. Sampai 2 kali mimpi itu diulang bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Saudara bisa perhatikan, Yusuf mengartikan mimpi itu dan dia bilang, karena mimpi ini diulang sampai 2 kali, berarti Tuhan sudah menetapkannya. Lalu carilah satu orang, kata Yusuf, yang bijaksana, yang berakal budi, dan mengangkatnya jadi kuasa atas tanah Mesir. Yusuf nggak bilang, angkat aku. Yusuf bilang, angkatlah seorang. Firaun dapat mencari seorang yang bijaksana, berakal budi, dan angkatlah dia menjadi kuasa atas Mesir. Lalu Firaun berkata begini, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Katakan bersama saya, seorang yang penuh dengan roh Allah. Firaun dapat melihat. Firaun ini pemimpin dunia. Yang melihat dengan matanya, melihat dengan panca inderanya, bukan dengan iman saudara. Dia dapat melihat bahwa Yusuf berbeda. Dan satu karakteristik yang disebut oleh Firaun, orang ini penuh dengan roh Allah. Gak ada yang bisa kita cari orang seperti ini. Saudara sudah tahu, akhirnya Yusuf ditetapkan menjadi kuasa atas seluruh negeri Mesir. Dan disuruh untuk mengelola negeri itu pada 7 tahun kelimpahan. Suruh menimbun semua gandum yang dihasilkan. Sehingga pada 7 tahun kelaparan, Mesir punya gandum yang melimpah. Sehingga semua negeri, seluruh dunia dikatakan di dalam firman Tuhan, datang kepada Mesir untuk beli gandum. Yusuf sudah menjadi kuasa di Mesir. Mimpinya jadi kenyataan, saudara. Dia menjadi raja. Tetapi ada yang belum digenapi. Yaitu saudara-saudaranya menyembah dia. Suatu ketika pada tahun kedua, ketika kelaparan melanda seluruh negeri, bahkan sampai seluruh dunia, berkatalah Yakub, ngapain kamu diam-diam aja? Kamu tahu kita kelaparan. Di Mesir ada gandum. Ya kamu pergi dong, nak. Bicara kepada anak-anaknya. Baik Bapak, kami akan pergi. Lalu datanglah keluarga Yusuf. Dan menyembah Yusuf. Tanpa diketahui mereka bahwa itu adalah Yusuf. Di dalam Kejadian 41 dikatakan begini. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Oke, 30 tahun ketika dia diangkat jadi kuasa, 7 tahun kelimpahan, berarti usia dia 37 tahun, lalu kelaparan 2 tahun, berarti usia dia berapa? 39 tahun ketika saudara-saudara datang menyembah dia. Saudara boleh lihat timeline di depan. Dia lahir di Padan Aram, anak ke-11 dari 12 bersaudara. Usia 6 tahun dia pergi ke Kanaan dengan keluarganya. 17 tahun dia mendapatkan mimpi, lalu dijual ke Mesir. 28 tahun dia mengartikan mimpi juru minum dan juru roti. 30 tahun dia diangkat sebagai orang kedua di tanah Mesir. 37 tahun, akhir masa kelimpahan. 39 tahun, keluarganya datang untuk mendapatkan gandum dan menyembah Yusuf. Berapa tahun delaynya, penundaannya, dari dia mendapatkan mimpi, sampai mimpi itu digenapi. 22 tahun. Dari usia 17 sampai usia 39 tahun. Ada 22 tahun dia menantikan dengan sabar. Tanpa berpikir juga bahwa mana nih, kok gak kejadian. Fokus dia bukan itu. Fokus dia adalah melangkah bersama Tuhan yang menyertai dia. Fokus dia adalah hari ini aku mengelola rumah ini. Aku mau ngurus tamannya supaya bagus. Hari ini aku mau menata semua meja ini supaya jadi rapih. Hari ini aku mau mengelola
supaya keuangan tuanku ini bagus. Fokus dia hanya itu. Berjalan hari demi hari, sampai akhirnya Tuhan membawa dia melihat penggenapan mimpi itu. Ada 22 tahun penantian yang mungkin gak mudah. Mungkin saudara terima janji Tuhan 2 tahun yang lalu. Ketika Pastor Ivan memberitakan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Explore, saudara, explore. Lalu saudara menemukan satu ayat, aku percaya. Namun kok nggak terjadi Tuhan? Aku udah percaya loh Tuhan. Kok rasanya aku nggak melihat mimpi itu jadi kenyataan? Aku nggak melihat janji itu jadi kenyataan. Kita mulai punya ekspektasi seperti ini saudara. Dari awal kita menerima janji ini, lalu kita berharap, langsung terjadi. Janji ini digenapi. Tapi terkadang, tidak secepat itu. Melalui proses, melalui kejadian 1, kejadian 2, situasi yang mungkin gak kita harapkan terjadi. Tetapi tahukah saudara, bahwa 22 tahun yang dialami Yusuf, semua detailnya itu signifikan untuk membuat dia melihat janji Tuhan digenapi. Dia harus ke Mesir dulu. Dan ternyata Tuhan memakai cara, gak apa-apa deh saudara kamu benci kamu, lalu dia jual kamu, lalu kamu dibawa oleh pedagang, akhirnya kamu sampai di Mesir. Setelah di Mesir, bagaimana cara dia mencapai kursi raja? Oke, kamu akan bertemu dengan juru minum raja yang akan diartikan mimpinya, dan suatu hari bilang ke Firaun bahwa ada seorang yang akan mengartikan mimpi. Tetapi untuk ketemu juru minum raja, caranya adalah ternyata masuk ke dalam penjara. Jadi ada situasi-situasi yang Tuhan pakai yang rasa-rasanya nggak enak bagi kita. Dan kita nggak akan pernah setuju hal itu. Aku tolak dalam nama Yesus. Aku tolak masuk penjara dalam nama Yesus. Orang aku nggak salah kok. Tapi ternyata setiap elemen itu signifikan dan Tuhan pakai untuk mengantarkan Yusuf ke posisinya. Ini ekspektasi kita saudara. Dari start sampai ke tujuan akhir, garis lurus. Sut. Tetapi kenyataannya, naik turun. Naik, disayang oleh bapaknya, lalu dijual. Lalu jadi budak, lalu mengurus rumah Potifar. Berhasil, sampai rumah itu diberkati Tuhan. Difitnah. Naik turun, naik turun, naik turun. Tetapi semua itu adalah rangkaian di mana Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bukan hanya untuk Yusuf, untuk seluruh dunia. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita sebagai orang percaya? 1, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam saya dan saudara, membawa kasih karunia Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kata favor, kata kasih setia di dalam Kejadian 39 ayat 21 menggunakan kata hesed dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah kasih setia, kasih karunia, sesuatu yang gak layak kita terima tetapi Tuhan berikan kepada kita. Kenapa Yusuf bisa mendapatkan kebaikan demi kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan di tengah situasi yang mungkin gak mudah? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Roh yang sama yang menyertai Yusuf sekarang ada di dalam diri saudara. Roh itu akan memastikan saudara melihat kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Penyertaan Tuhan atau kehadiran Tuhan mungkin gak bisa menjamin kenyamanan. Mungkin saudara akan sesekali merasa tidak nyaman. Tetapi itu menjamin kasih karunia terjadi di dalam hidup saudara. Mungkin sesekali kita mengalami situasi yang gak enak. Tetapi kepastiannya adalah ada kasih karunia di balik semua itu. Ada sesuatu yang baik yang sedang Tuhan kerjakan di balik semua itu. Yang kedua, yang pertama adalah
God's presence brings God's favor. Yang kedua, ada 7 manifestasi roh Allah yang akan terjadi di dalam hidup kita ketika Tuhan menyertai kita dari dalam rupa rohnya. Firaun berkata, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seseorang yang penuh dengan roh Allah? Mungkinkah ada seseorang yang berhikmat, punya pengertian, bisa menafsirkan mimpi, punya hikmat untuk melakukan sesuatu yang bagus, punya nasihat yang brilian, punya keperkasaan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang hebat? Dia kenal Tuhan, dia takut akan Tuhan. Mungkin gak kita menemukan orang seperti ini? Kalau bukan Yusuf, kata Firaun. Saya mau bilang, hari ini di City Hub, ada 400 orang yang punya 7 manifestasi roh Allah. Ada 400 orang yang seperti Yusuf, yang punya roh Tuhan, roh nasihat, roh hikmat, pengertian, keperkasaan, pengenalan dan takut akan Tuhan. Senggol teman sebelahnya, kamu itu kamu. Saudara punya hikmat, saudara punya pengertian, saudara punya nasihat, saudara punya keperkasaan. Saudara punya Tuhan di dalam diri saudara. Saudara kenal Dia. Saudara punya hati yang menyembah Dia, takut akan Tuhan. 7 manifestasi ini bekerja secara aktif di dalam hidup saudara. Kalau boleh saya kasih quote lagi. Dilupakan oleh manusia bukan berarti ditinggalkan oleh Tuhan. Gak apa-apa, kamu gak dipandang manusia, gak apa-apa. Kamu dilupakan manusia, gak apa-apa. Tapi Tuhan gak pernah tinggalkan kamu. Dia melengkapi kamu dengan 7 manifestasi yang luar biasa. Dia gak pernah tinggalkan kamu. Dia akan buat kamu berhasil. Yang ketiga saudara, ada buah dari roh yang bisa saudara lihat dalam hidup saudara. Ketika roh itu memimpinmu dari dalam, maka engkau akan berbuah. Di Galatia 5 ayat 22-23 ada buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Apa lagi? Kalau malembutan, penguasaan diri. Secara kita nggak sadar, kita punya buah itu. Kita nggak berusaha menghasilkannya. Yesus bilang, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Dan kalau kamu menempel kepadaku, kamu pasti berbuah. Yusuf bilang, bukan aku yang mengartikan mimpi, tapi Allah. Adakah Firaun bisa menemukan satu orang yang bisa jadi kuasa dan pemimpin di tanah Mesir ini? Yang bisa memimpin kita semua di tahun kelimpahan dan menghadapi tahun kelaparan? Angkatlah dia, Firaun. Yusuf gak bilang, angkat aku. Gak bilang. Yusuf juga gak pernah berpikir bahwa dialah orang itu. Tapi Firaun yang berkata, di mana kita bisa dapat orang ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Ada buah roh yang dihasilkan. Karakter Kristus lahir dari dalam diri saudara. Bukan karena engkau usahakan, tetapi karena Roh Kudus menghasilkannya di dalam dirimu. Ada satu detail di dalam kisah Yusuf yang begitu menarik. Setelah Yakub meninggal, Yakub itu papanya Yusuf. Yakub punya 12 anak. Dari Ruben sampai Benjamin. Salah satunya adalah Yusuf. Ketika Yakub sudah meninggal, saudara-saudaranya takut, saudara. Saudara-saudara bilang gini, bapak kita udah mati. Jangan-jangan Yusuf menunda selama ini untuk balas dendam sama kita karena papa kita masih hidup. Baiklah kita katakan kepada dia, bapak kita berpesan supaya kamu jangan bunuh saudara-saudaramu ya. Bapaknya gak pernah bilang begitu. Kita baca kisahnya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Yusuf seorang penguasa di Mesir, saudara-saudaranya harus menuliskan pesan atau mengirimkan pesan kepada dia. Waktu ayahmu meninggal, sebelum itu dia berpesan, jangan bunuh saudara-saudaramu ya.
Padahal ayahnya nggak berkata begitu. Saudara-saudara takut dibunuh sama Yusuf. Kenapa Yusuf menangis? Karena dia sedih. Dia tahu saudara-saudaranya masih berpikir bahwa dia dendam. Dia nggak dendam, saudara. Dia sudah mengampuni. Dari mana saya tahu? Ayat selanjutnya bilang begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf nggak hanya bilang bahwa aku udah gak marah kok, udah lupain aja. Tapi Yusuf menjelaskan, menghibur mereka, menenangkan mereka lagi dan lagi dengan perkataannya. Dia bilang, jangan takut, aku gak marah, aku gak dendam. Bahkan aku akan memelihara hidupmu dan anak-anakmu. Aku akan memberikan makanan untuk kamu dan anak-anakmu, jangan takut. Inilah gambaran tentang Tuhan Yesus. Tuhan yang gak marah lagi sama saudara. Dan apa yang membuat dia sedih? Ketika kamu masih berpikir bahwa dia masih marah sama kamu. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus. Dia menenangkan hati dan menghibur kita yang berpikir bahwa Tuhan marah gak ya sama aku? Aku gagal lagi, aku salah lagi. Tuhan Yesus bilang, sudah selesai di atas kayu salib. Lalu Roh Kudus mengingatkan kita, kamu ingat, dia udah bayar dosa kamu. Jangan lagi merasa diri kamu masih berdosa. Tapi aku gagal, tapi aku udah berbuat sesuatu yang salah. Gak apa-apa, aku bersama kamu. Akulah penolong yang setia. Aku gak akan meninggalkan kamu. Sekalipun semua orang meninggalkan kamu, aku gak akan pernah meninggalkan kamu. Itu yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita. Dia menyadarkan kita tentang pekerjaan Kristus. Dia mengingatkan kita akan pekerjaan Kristus. Dan dia meneguhkan dan menghibur hati kita akan apa yang sudah Kristus selesaikan bagi kita di atas kayu salib. Poin yang terakhir. Roh Kudus bekerja di dalam kita, dia membawa kita untuk melihat penggenapan janji Tuhan. Dan tujuan hidup saudara sampai selesai. Dia akan pastikan bahwa saudara sampai di sana. Dia gak meninggalkanmu. 1 detik pun dia akan meninggalkanmu. Masih ingat khotbah Pak Surifan? Banyak orang berpikir bahwa ketika kita dosa, Roh Kudus pergi dulu, tinggalin kita. Ketika kita buat sesuatu yang salah, lalu terlibat masalah, lalu kita kesulitan sendiri. Itu salah kamu nak, sorry, aku tinggalin kamu. Apakah dia seperti itu? Tidak. Penolong. Perannya jadi nyata ketika ada yang perlu ditolong. Pengemudi perannya menjadi nyata ketika ada yang perlu dikemudikan. Penolong menjadi berperan penuh ketika kita perlu ditolong. Justru di saat itulah kita paling perlu seorang penolong. Di saat kita gagal, saat kita lemah, situasi kita buruk. Kita gak ngerti kenapa ini bisa terjadi pada saya. Dia gak pernah meninggalkan kita. Dia pastikan dia akan membawa kamu melihat penggenapan janji Tuhan. Dia pastikan bahwa dia akan membawa kita semua mencapai destinasi, tujuan yang Tuhan sudah tentukan. Jika ada rancangan yang jahat, akan Tuhan gunakan untuk kebaikan. Kalau ada seorang atau sesuatu atau satu pihak yang merancangkan sesuatu yang buruk kepadamu, Tuhan akan ubahnya menjadi kebaikan. Yang percaya boleh bilang amin lebih keras. Yang percaya boleh senggol temannya sambil bilang amin. Apa kuncinya saudara? Hiduplah dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25 berkata, jika kamu hidup oleh Roh, hendaklah kamu juga dipimpin oleh Roh.
Hidup oleh Roh berbicara tentang ada di dalam Yesus. Keberadaan kita, kita hidup karena kasih karunia. Kita hidup oleh Roh. Hidup dipimpin oleh Roh adalah keputusanmu, keputusan saya. Untuk berdoa, minta tuntunannya dari dalam. Jika kamu udah hidup oleh Roh, kamu udah dibenarkan oleh karya Kristus, kamu dianugerahi Roh Kudus. Selanjutnya apa? Hiduplah dipimpin oleh Roh. Ketika hidupmu dipimpin oleh Roh, maka Roh itu akan memastikan kamu menerima kasih karunia demi kasih karunia. Roh itu akan memastikan kamu memiliki 7 manifestasi Roh Kudus. Roh itu akan memastikan bahwa kamu berbuah, buah-buah yang baik. Roh itu akan memastikan kamu mencapai penggenapan janji Tuhan. Bukan dengan usahamu, tetapi karena pertolongan Dia di dalam kamu. Dia bekerja di dalam kamu untuk memberikan kebaikan. Tuhan menuliskan kisah terbesarnya, terkadang melalui situasi lembaran hidup yang kita nggak harapkan. Yusuf nggak pernah berharap di penjara. Yusuf nggak pernah berharap jadi budak. Yusuf nggak pernah berharap difitnah. Yusuf nggak pernah berharap ditinggalkan, dilupakan oleh orang yang seharusnya bisa menolong dia. Tetapi dia melalui semua itu. Tetapi Tuhan menuliskan kisah yang hebat, yang besar melalui semua elemen itu. Menjadi sebuah rangkaian yang utuh untuk memuliakan dan memuji kebesarannya. Slide terakhir. Yang di sebelah kiri adalah yang saudara dapatkan ketika Roh Kudus tinggal di dalammu dan engkau tinggal di dalam Yesus. Ada 4 nama saudara Yusuf yang disebutkan di dalam perjalanan Yusuf. Ada Benjamin, Ruben, Simeon, dan Yehuda, Judah. Saya percaya bahwa nama yang disebut, peran yang dipilih Tuhan, itu tidak sembarangan. Ada sesuatu yang luar biasa di balik nama-nama itu. Benjamin, son of the right hand, berbicara tentang ada dan tinggal di dalam Yesus sebagai anak kesayangan Bapa. Ruben, artinya behold a son. Pandang salib Kristus. Lihat Yesus yang sudah menggantikan engkau, mengambil posisimu, dan dihancurkan satu kali untuk selama-lamanya. Simeon, artinya God has heard. Tuhan telah mendengar doa-doamu, kesulitanmu, keluh kesahmu. Akar katanya adalah syama, yang artinya mendengar. Terus isi perbendaharaan hatimu dengan firman Kristus. Dia sudah mendengar doa-doamu. Dan sekarang dengarkan tuntunan Dia dari dalam. Judah, praise, memuji dan menyembah Tuhan. Inilah beberapa hal yang saudara bisa lakukan di dalam masa-masa penantian saudara. Di tengah situasi yang buruk. Di tengah situasi yang saudara gak bisa pahamin. Bahkan di tengah kedukaan yang saudara harus jalani. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Lihat karyanya yang sudah selesai di atas kayu salib. Ketika kita berdoa, percayalah bahwa kita telah menerima. Ketika kita percaya bahwa kita telah menerimanya, walaupun kita belum melihat dan belum merasakan, itu disebut iman, saudara. Iman adalah tanda dan bukti dari sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Kita cuma bisa berharap, tapi mungkin kita belum lihat. Tapi ketika kita beriman, maka sesuatu itu akan terjadi. Kok lama Tuhan, kok lama, kok harus begini, harus begitu, kok rasa-rasanya kok malah yang terjadi malah begini. Tetap percaya. Karena semua elemen itu akan Tuhan gunakan, akan Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Sampai suatu hari nanti saudara lihat, oh ternyata ini maksudnya. Ternyata ini kenapa saya begini, kenapa saya melalui ini, melalui itu. Ternyata ini maksudnya. Izinkan saya bacakan ketika bangsa Israel menghadapi tentara Mesir di belakang dan di depan laut yang akan menenggelamkan mereka, gak ada jalan keluar.
Berkatalah Musa kepada bangsa itu, Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Apapun musuhmu, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Apapun kesulitanmu, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Apapun yang ada di hadapanmu akan hilang, dan kau gak akan lihat lagi selama-lamanya. Apa yang kita harus lakukan? Gak ada. Gak ada. Memuji Dia, menyembah Dia, percaya, lihat kemenangan darinya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau terus menyertai kami melalui naik dan turunnya setiap perjalanan hidup kami. Baik itu keputusan yang baik maupun yang buruk, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan memastikan bahwa semuanya akan baik. Engkau akan memastikan bahwa keputusanku selanjutnya adalah keputusan yang baik bersama dengan Engkau. Aku bersyukur karena Engkau gak pernah menyerah kepadaku. Aku bersyukur untuk darah-Mu Tuhan, yang menjamin bahwa aku sekarang berdiri sebagai orang benar. Aku dilayakkan menerima semua berkat dan janji-janji-Mu. Bukan karena kebaikan aku, bukan karena kehebatan aku, tetapi karena darah-Mu yang telah membayar aku. Hari ini Tuhan, aku mau hidup bersama dengan Engkau. Aku mau hidup dengan kesadaran bahwa Engkau ada bersama dengan aku. Engkau gak pernah meninggalkan aku. Pimpin hidupku Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang nanti menjemput aku. Aku mau hidupku, keputusanku, hari-hariku dipimpin oleh-Mu. Aku mau tinggal di dalam Engkau. Aku mau berjalan bersama-Mu. Aku mau melihat setiap kebaikan demi kebaikan yang telah Engkau siapkan bagiku. Terima kasih Bapa. Karena jika bukan karena Engkau memberikan anak-Mu menggantikan aku, maka hari ini aku gak akan berdiri di tempat ini. Aku gak akan ada di tempat ini. Semua karena kasih karunia-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Semua kemuliaan kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Segala hormat dan pujian hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan amin. Boleh berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya.